Emiliano Jonathan konfirmasi proses naturalisasi selesai. Jait Zels buat media Italia terkejut. Keputusan Sassuolo dipertanyakan. Bintang timnas Irak tebar sewar di round 4 kualifikasi. Penggawa Garuda yang ketiban sial jelang FIFA Matchday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Bintang timnas Irak sebar sewar di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggawa Garuda ketiban sial jelang FIFA Matchday di bulan September. Selanjutnya, Jai Ises buat media Italia terkejut. Keputusan Sassuolo dipertanyakan, dan yang terakhir, Emiliano Jonathan konfirmasi proses naturalisasi selesai. Coba kita saksikan bersama ya. Boleh jadi timnas Indonesia saat ini mulai mencatatkan sejarah baru di dunia persepak bolaan. Menjadi satu-satunya wakil Asia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 4, skuad Garuda kini bukan lagi datang menjadi tim pelengkap. Kita datang menjadi tim penantang, menjadi tim yang mematahkan keraguan-keraguan. Untuk itu, jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, bintang timnas Irak sudah mulai tebar sewar ke timnas Indonesia yang makin menyala ini. Seperti diketahui, bulan Oktober mendatang menjadi bulan yang krusial bagi timnas Irak dan timnas Indonesia tentunya. Pasalnya, mereka akan bertemu memperebutkan tiket lolos langsung Piala Dunia 2026. Sementara tim runner-up akan bersaing di babak playoff antar benua untuk memperebutkan satu tempat. Untuk itu muncullah berita menarik dari penyerang andalan timnas Irak, Ali Jassim, yang sudah mulai menebar ancaman menjelang pertemuan timnya. Jassim menegaskan dirinya dalam kondisi fisik terbaik setelah menyelesaikan musim 2024-2025. Meskipun demikian, pemain berusia 21 tahun itu tetap menjalani latihan intensif demi mewujudkan ambisi Irak untuk lolos ke Piala Dunia. Soal kebugaran fisik, saya merasa dalam kondisi prima, dan siapapun bisa bertanya kepada pelatih kebugaran tentang kondisi saya. Akhir-akhir ini, saya menjalani latihan fisik yang sangat intensif, dan jeda negatifnya tidak lama. Karena saya ingin lolos dan siap bermain di awal musim baru, terutama karena tim nasional Irak memiliki kewajiban yang sangat penting, yaitu kualifikasi Olimpiade Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Tegas Jassim. Dan terlepas dari apapun, meski round 4 masih Oktober mendatang, skuad Garuda harus tetap fight sampai akhir. Dan gak perlu banget mendengarkan celotehan serta jari-jari pesan gak penting yang bikin mental kita makin down. So, untuk Jai Itzels dan kawan-kawan, maju terus dan tetap semangat. 1. Jai Itzels. Sangat disayangkan Kapten Timnas Indonesia saat ini masih belum mendapatkan kesempatan debut bersama Sassuolo yang membelinya dengan harga fantastis pada awal Agustus ini. Sassuolo memulai Serie A semalam dengan menjamu Napoli di Mapei Stadium, dan Itzels hanya duduk manis di bangku cadangan saat tim asuhan Fabio Grosso kandas dengan skor 0-2. Di sisi lain, Valicante yang tiba bersamanya dari Venezia justru diberi kesempatan untuk debut dengan masuk sejak menit ke-81 untuk menggantikan Josh Doig. 2. Joy Pelupessy. Tak beda jauh dengan nasib Jai Itzels, sosok Joy Pelupessy tidak mendapat menit bermain saat klubnya Lommel bermain menghadapi Royal French Borains dini hari tadi. Dalam laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut, Pelupessy tersedia di bangku cadangan namun tidak pernah dimainkan hingga laga berakhir. 3. Dean James. Berbeda dengan Itzels dan Pelupessy, Dean James dimainkan saat Go Ahead Eagles menjamu Sparta Rotterdam dalam laga lanjutan Eredivisie 2025-2026. Dean James tampil sebagai starter seperti kebanyakan laga Guy lainnya, namun klubnya justru menderita kekalahan telak dengan skor 0-3 di hadapan pendukungnya sendiri. James ditarik keluar pada menit ke-71 untuk digantikan oleh Aske dalam laga ini. Di tengah sorotan tajam media Italia, satu nama justru mencuri perhatian. Keputusan Sassuolo terhadap Jai Itzels mulai memunculkan tanda tanya. Ada sesuatu yang tampaknya tidak berjalan sesuai dugaan. Memang, kalau ngomongin soal sepak bola, supporter Indonesia nggak bisa dianggap remeh. Terlepas dari apapun, sepak bola memang selalu menyajikan hiburan tersendiri. Fanatiknya bukan gemen-gemen, adu loyalitas, fans Garuda bisa diandalkan. Yang terbaru, dengan resminya Jai Itzels berseragam klub promosi Serie A Sassuolo membuat media sosial klub tersebut mengalami dampak signifikan.
Hal inilah yang turut menarik perhatian media Italia, Tutto Mercato Web. Media sosial Instagram Sassuolo mengalami lonjakan pengikut yang signifikan. Begitu pula jumlah likes dan komentar. Sebelum pengumuman kedatangan Jait Zels, pengikut Instagram Sassuolo hanya 307.000. Saat ini, followers Instagram Sassuolo sudah mencapai 444.000. Hal ini berarti jumlah pengikut media sosial Sassuolo mendapatkan 137.000 pengikut baru. Tutto Mercato Web melabeli Jait Zels sebagai fenomena bagi media sosial Sassuolo. Dan kini, fenomena itu bertambah lagi, di mana dalam laga Sassuolo versus Napoli pada pekan pertama Liga Italia, secara mengejutkan Jait Zels tidak dipilih sebagai pemain inti. Ini yang kemudian memantik reaksi dari netizen. Beberapa mempertanyakan alasan keputusan pelatih Fabio Grosso yang tak memainkan kapten timnas Indonesia itu. Punya bek pengalaman di Serie A gak dikasih main, ucap seorang netizen lainnya. Gua nunggu-nunggu Itzas main malah sampai kelar gak masuk-masuk, nyesel begadang nih, kata netizen berikutnya. Namun, ada pula netizen yang coba memahami situasi Jait Zels di Sassuolo. Jait Zels baru resmi bergabung pada 9 Agustus. Saat itu bisa dibilang pramusim Sassuolo sudah hampir usai. Satu langkah diam-diam tapi pasti akhirnya terungkap. Giuliano Jonathans membawa kabar yang makin memperjelas arah masa depannya bersama Merah Putih. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi penyerang sayap FC Ultra ini selesai sebelum pertandingan yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September mendatang. Erick menambahkan bahwa minggu depan akan ada rapat dengan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR. Ia optimis seluruh urusan administrasi akan tuntas berkat dukungan pimpinan DPR. Dalam kesempatan terpisah, Giuliano Jonathans sendiri mengamini pernyataan Erick Thohir. Ia membenarkan bahwa prosesnya berjalan sesuai rencana dan dirinya tinggal menunggu pengumuman resmi. Benar, semuanya memang terjadi, tapi saya belum bisa berkomentar banyak. Semoga akan ada kabar lebih lanjut segera, mungkin minggu depan, ungkap Giuliano kepada media Belanda. Dengan perkiraan proses yang akan tuntas pekan depan, Giuliano Jonathans akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini serang timnas Indonesia, terutama menghadapi padatnya agenda internasional ke depan. Kehadirannya diharapkan bisa membawa angin segar, meningkatkan variasi serangan, serta menambah ketajaman lini depan bagi tim asuhan pelatih Patrick Clifford yang telah memanggil 27 pemain untuk laga uji coba mendatang. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.